bukan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sebagian diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Terus, saudara, jadi mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi 120 orang tadi kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka tiba-tiba ada yang bahasa Arab, Elam, Mesopotamia, Padokia dan yang lainnya dan seterusnya. Saudara, mereka heran loh, ini orang-orang Galilea kenapa bisa seperti ini? Tetapi saudara, kita baca di ayat lain berbeda. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. 3, 2, 1. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iya, jadi di sini katanya tidak ada seorang pun yang tahu bahasanya. Oleh Roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia, hanya Allah yang tahu dan dia yang bisa rasakan kehadiran Tuhan. Ini berbeda dengan yang kisah 2 tadi, ayat 4 dan seterusnya. Saudara, kalau kita baca ayat yang seperti ini, kita jangan adu domba ayat ini. Jangan kita laga. Ini bukan ikan laga. Jangan kita tabrakkan. Kita berdoa, cari jalan tengahnya, minta hikmat Tuhan. Butuh Yesus, karena kami tahu semua keperluan kami ada di dalam Dia. Itu sebabnya kami hari ini datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami biar berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Penyembahan pujian kami menarik hadirat urapan kuasa-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, yang hari ini berbeban berat dilepaskan, yang diserang kuasa gelap dibebaskan, yang diintimidasi setan dilepaskan, dari kutuk-kutuk dibebaskan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak perjanjian yang telah terdaftar namanya di buku kehidupan. In Jesus name, dalam nama Yesus, nama mereka terdaftar di buku kehidupan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kebenaran yang kusampaikan benar-benar memberkati mereka, memberkati semua pemirsa yang ada, sehingga yang di sini dan juga yang di mana-mana yang mendengarkan firman-Mu, mereka semua diberkati. Kalau ada kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengganggu kami di tempat ini, karena tempat ini milik Yesus. Yesus yang berkuasa atas tempat ini, dan tempat ini sudah steril, sehingga tidak ada coronavirus, tidak ada omikron, tidak ada virus-virus apapun. Setiap virus yang datang pasti mati di dalam nama Yesus, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama termasuk nama virus harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ambil alih Tuhan pesta anak domba Allah hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan Allah kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Yang pakai masker buka aja, di sini aman. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi selama ada corona di Indonesia sampai sekarang gereja ini tidak pernah tutup, dan saya, istri saya dan semua jemaat tidak ada satupun yang kena corona. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Haleluya. Dan banyak Anda berdoa hidup dalam Tuhan, karena saya dengar dari menteri apa kemarin ya, bagian kesehatan, katanya sudah ada virus baru lagi, entah apa namanya lagi. Haleluya. Sudah ditemukan ada berapa orang luar negeri ya yang masuk ke Bali atau kemana. Saudara,
kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Masih ingat? Masih ingat yel-yel kita? 3, 2, 1. Berkorban, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, tidak jahat, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus. Karena tidak ada. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara adalah Kopassus-Kopassusnya Tuhan, ya. Yang siap untuk diutus untuk menaklukkan iblis, menaklukkan setan, menaklukkan kuasa gelap, membawa orang dari kegelapan kepada kerajaan anaknya yang terang, sehingga mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Saudaralah orangnya. Anda yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pastikan Anda Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Sehingga Anda yakin betul bahwa Anda memiliki kuasa untuk menaklukkan iblis, untuk menaklukkan setan, menaklukkan roh jahat, menaklukkan kuasa gelap, santet, guna-guna, iblis, apapun itu namanya, ya, semua ditaklukkan dalam nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Siapapun dia, apapun namanya, harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Setan-setan semua punya nama. Bahkan namanya dibuat-buat oleh manusia. Ada kuntilanak, ada gundruwo, ya, ada suster ngesot, tuyul, dan sebagainya. Yang penting semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, berturut-turut ya beberapa minggu ini kita merayakan hari besar kita bersama Yesus, ya. Hari-hari yang sangat begitu luar biasa, atau momentum-momentum, ya, event-event yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dimulai dari haleluya kenaikan Tuhan Yesus, ya. Terus minggunya lagi ketemu lagi, ya, hari ke-50 Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus luar biasa, oh dahsyat ajaib. Terus ketemu lagi, ya, kenaikan Tuhan Yesus. Jadi berturut-turut, ya, setiap minggu. Saudara, kita setelah mendapat pencurahan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, pasti kita menjadi manusia yang berbeda. Pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Sehingga orang lain melihat kita berbeda. Bahkan iblis pun melihat kita berbeda. Sampai iblis nggak kenal lagi sama kita. Karena dia sudah lihat kita berbeda. Haleluya. Iblisnya datang ke Pak Tanjung. Iblisnya bilang, bukan si Tanjung ini. Loh, si Tanjung ini katanya. Kau lihatlah baik-baik. Ya, kau lihat baik-baik, kata si setan tadi, karena setannya berdua kan. Oh iya, bukan ini, bukan begini katanya kan. Haleluya. Karena apa? Karena sudah menjadi pribadi yang berbeda. Amen. Jadi setan tidak kenal tubuhmu. Setan hanya kenal pribadimu. Setan hanya kenal rohmu. Setan hanya tahu jiwamu. Dia tidak penting tubuhmu. Karena tubuhmu itu nggak penting buat setan. Karena kalau sudah rohmu ditangkap oleh setan, tubuhmu pun pasti ikut, ya. Jadi setan selalu mengganggu roh kita. Kenapa? Karena kalau roh kita rusak, tubuh kita bisa rusak. Sekalipun tubuh kita kadang lemah, kalau roh kita menyala, menyambar, pasti kita tetap menang. Lebih daripada pemenang. Amen. Karena Anda ini bukan manusia yang tinggal di dalam roh, atau manusia yang memiliki roh. Anda adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Jadi rohmu itu yang berkuasa atas hidupmu. Makanya setiap kali Tuhan ingin memulihkan seseorang, yang dipulihkan terlebih dahulu harus rohnya. Ketika rohnya dipulihkan, baru pikirannya. Kalau sudah roh pikirannya dipulihkan,
otomatis tubuhnya pun pasti pulih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena yang terpenting di dalam hidup kita adalah roh dan jiwa kita tadi. Itulah yang mengendalikan tubuh kita. Roh itu dilahirkan oleh Allah, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak itu dilahirkan oleh firman. Jadi roh dilahirkan oleh roh Allah, pikiran, jiwa itu dilahirkan oleh firman Allah. Oleh sebab itu, jangan Anda lupa berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Itu membangun kapasitas rohmu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Jangan lupa juga baca firman. Itu akan memperbaharui otakmu. Karena di otakmu tadi sudah banyak gambut, sudah banyak di situ lumut, sudah banyak di situ kotoran, harus dibersihkan oleh firman. Sehingga ketika rohmu mendapat sesuatu dari Tuhan, dikirim, ditransfer ke pikiran, langsung pikiran dia nggak memberontak. Dia langsung bilang amin, amin. Bukankah sering sekali Anda mengalami ya kondisi-kondisi tertentu, Anda percaya banget, pasti bisa, masa Tuhan nggak tolong saya. Tapi dalam waktu hitungan detik pikiranmu berubah. Masa iya sih Tuhan bisa tolong saya? Itu disebabkan rohmu memang sudah dilahirkan kembali, tapi pikiranmu masih pikiran yang lama. Karena itu ingat baik, pikiran adalah medan peperangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalahkan pikiranmu yang negatif, tundukkan di dalam kebenaran firman. Sehingga engkau tidak akan memberontak terhadap roh Allah yang menguasai rohmu. Ketika roh Allah menguasai rohmu, dia akan memimpin engkau kepada kebenaran dan kepada kehidupan. Dia akan memimpin engkau kepada visi misinya, kepada janji-janjinya. Karena engkau bagi Tuhan bukan orang lain. Engkau anak kandungnya sendiri. Engkau bukan anak angkat. Engkau adalah anak kandung yang dilahirkan oleh rohnya. Yang dilahirkan bukan tubuhmu, tapi rohmu yang dilahirkan oleh Allah. Kau disebut anak Allah, bukan tubuhmu itu yang anak Allah, tapi rohmu yang anak Allah. Karena rohmu anak Allah, tubuhmu pun pasti menjadi anak Allah. Karena rohmu yang berkuasa atas tubuhmu. Karena orang yang dipimpin roh Allah, itulah yang disebut anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Kita di sini berkumpul untuk membangun kapasitas roh kita. Untuk meningkatkan kapasitas roh kita. Supaya roh kita tidak suam. Roh kita ini tidak loyo. Roh kita tetap berkobar, menyala, menyambar. Karena Tuhan telah berikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Roh yang luar biasa. Roh yang tak terbatas. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging bisa dilawan dengan pistol, bisa dilawan dengan bom, bisa dilawan dengan senjata api yang lainnya, bahkan bisa dilawan dengan pisau. Tetapi roh dia tidak bisa dilawan dengan bom atom sekalipun. Dia harus dilawan dengan kuasa roh Allah. Karena roh Allah lah yang bisa menaklukkan segala roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Hari ini masih saya rasakan suasana pencurahan Roh Kudus itu. Hari ini saya masih rasakan loteng Yerusalem itu. Loteng Yerusalem itu adalah hatimu. Hatimu harus dipenuhi roh Allah. Engkau harus bangkit dalam kuasa Tuhan. Engkau umat yang menang, lebih daripada pemenang. Jangan lemah, jangan letih, jangan loyo. Bangkit dalam Tuhan. Engkau akan lihat semua janji-janjinya pasti kau akan terima. Karena kau anak perjanjian, dijanjikan Tuhan. Semua apa yang kau perlukan Tuhan sudah janjikan. Itu sebabnya diciptakan manusia hari ke-6, supaya semua apa yang diperlukan manusia semuanya sudah tercukupi. Kau hanya membutuhkan satu nama, Yesus Kristus. Karena di dalam nama itu keperluanmu sudah ada. Karena itu berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Haleluya.
Suasana loteng Yerusalem jangan sampai hilang dari hatimu. Biar itu tetap ada di hatimu. Loteng Yerusalem itu adalah satu tempat yang bersejarah, di mana pada waktu itu 120 umat Tuhan, orang-orang percaya, termasuk rasul, mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka semua kepenuhan Roh Allah, kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa baru, mereka berbahasa-bahasa lain yang selama mereka hidup nggak bisa. Tapi ketika kepenuhan Roh Allah, mereka bisa mengucapkannya. Banyak hal yang nggak kau bisa ucapkan, banyak hal yang nggak bisa kau lakukan. Tapi ketika kau kepenuhan Roh Kudus, engkau cakap menanggung segala perkara. Haleluya! Engkau cakap menanggung segala perkara. Karena Roh Allah yang ada padamu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Kamis malam mari kita gabung. Jangan hanya itu-itu terus orangnya. Biar semua kita bisa satu roh. Karena kita ini saudara, satu keluarga. Namanya keluarga Allah. Kita satu roh di dalam Kristus. Kita berbeda marga, mungkin berbeda suku, mungkin juga Anda berbeda ras, warna rambut, warna kulit dan seterusnya. Tapi roh kita sama. Haleluya. Haleluya. Makanya iblis tidak bisa membedakan roh si Randy, roh saya, roh si Tanjung, ketika roh kami sama-sama dikuasai Roh Allah. Iblis nggak bisa. Ketika roh kami tidak dikuasai Roh Allah, baru iblis bisa tahu ini roh si Tanjung, ini roh si Randy, ini roh si Risuli Lubis. Tapi ketika kami bertiga dikuasai Roh Allah, iblis nggak bisa lihat roh kami. Yang dia lihat Roh Allah. Makanya orang yang kepenuhan Roh Allah nggak berani setan mendekati. Setan pasti lari tunggang langgang. Ketika Yesus ke Gadara, ada orang yang kerasukan setan. Legion 2000 setan lebih yang mengikat dia. Coba sebutkan nama-nama setan. Anda pasti bisa nyebutkan paling 10 nama setan. Ini 2000 lebih nama setan yang mengikat orang itu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus yang kepenuhan Roh Allah, dia katakan, jangan siksa aku, anak Allah yang maha tinggi. Izinkanlah aku ke babi-babi itu. Haleluya. Sampai sekarang saya terus tanya Tuhan, kenapa babi yang menjadi sasaran? Kenapa nggak kambing? Kenapa harus babi? Ternyata setelah saya cari tahu sejarahnya, memang pada waktu itu di wilayah itu saudara, memang banyak orang yang memelihara babi. Dan babi itu berkeliaran begitu saja. Haleluya. Itu bergabung, ada babi peliharaan, ada babi hutan di situ, karena Gadara itu waktu itu masih hutan. Jadi babi-babi di situ bergabung semua. Makanya dia bilang, izinkan aku pergi ke babi-babi itu. Tuhan maha baik. Padahal setan itu adalah musuhnya Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengasihi setan. Saya harap saudara jangan dipenggal ucapan saya. Luar biasa. Ya, Tuhan bisa mengasihi setan. Setan minta, izinkanlah aku ke babi itu, jangan siksa aku. Tuhan bilang, silakan kau ke babi itu. Makanya dia masuk ke babi itu. Makanya diharamkanlah babi itu. Bukan karena dagingnya, karena ada setan di babi itu. Tapi puji Tuhan, babi-babi yang dipelihara di Danau Toba, di Toba, Samosir, tidak ada setannya. Karena sudah diusir dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saya bisa lihat wajah-wajah saudara. Kalau saudara ini makan babi, saya bisa lihat ini babi yang ada setannya atau tidak. Haleluya. Makanya saudara, semua ucapan, semua perbuatan harus dimulai di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah Anda berhenti dan stop untuk membangun manusia rohmu. Terus bangun setiap hari. Setiap pagi bangun. Lebih baik, lebih duluan bangun. Ya, daripada terlambat. Karena terlambat pasti bisa ya mengakibatkan yang tidak baik. Tapi kalau kita datang lebih duluan, saya yakin kita yang akan meraihnya.
Haleluya. Ada banyak orang Kristen gak suka tinggal rumahnya dekat masjid. Karena apa? Karena mereka subuh ada sholat. Kalau saya dengar orang seperti itu langsung saya tahu berarti orang ini gak suka doa pagi. Haleluya. Mereka sholat, ya kita doa pagi. Haleluya. Bila penting sebelum mereka sholat kita sudah doa duluan. Haleluya. Itu saudara, kita ada 5 ya sholat itu ya. Waktu saya di Islam itu 4 yang sholat ini saudara itu beda dengan subuh. Yang lainnya itu azannya sama saja ya. Hayya ya sholah, hayya ya falah, kodoko mati sholah, kodoko mati sholah, dan sebagainya. Tapi kalau di subuh itu ada tambahannya. As-sholah, as-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi kita orang Kristen ya, yang baru beli AC di kamarnya, pakai selimut dia tarik. Lebih baik tidur daripada sembahyang. Haleluya. Makanya dihajar terus, babak belur terus. Babak belur. Setiap ketemu wajahnya pasti kayak jeruk purut. Babak belur. Kenapa? Karena nggak ada hadirat Tuhan. Nggak ada kuasa urapan Tuhan. Kalau kita ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan, wajah kita itu berseri-seri. Haleluya. Haleluya. Bahkan saudara, saya pernah ketemu seseorang di bandara. Dia bilang, "Bapak pendeta ya, dari mana Anda tahu?" Saya pikir karena nonton YouTube saya. Apakah tahu metanoia? Nggak tahu. Apakah tahu nama saya? Nggak tahu. Terus dari mana kau tahu aku pendeta? Saya lihat ada bersinar-sinar, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Waktu itu Yesus ya bersama Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Kalau saya nggak keliru ya, dia bawa ke gunung berdoa. Yesus penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Bahkan ada 3 di sana. Ternyata ada Elia dan juga ada Musa di sana. Oh, luar biasa. Saudara, sampai hari ini saya sulit ya untuk bisa menjelaskan itu. Karena sepertinya paradoks. Kan mereka ini sudah meninggal dunia. Musa dan Elia. Tapi kenapa mereka bisa melihat itu? Saudara, kalau di dalam alam roh, kalau kita penuh kemuliaan, kalau Tuhan menghendaki, apapun bisa kita lihat. Tetapi Anda jangan coba cari-cari dan lihat-lihat. Anda akan melihat yang seharusnya nggak terlihat. Dan Anda terlihat. Dan Anda tidak melihat. Tapi Anda yang terlihat. Karena itu jangan cari-cari untuk melihat. Haleluya. Karena pada zaman itu banyak orang cari pelihat-pelihat. Haleluya. Peramal-peramal. Iya kan? Kenapa? Karena mereka nggak hidup dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita percaya pasti Tuhan menuntun kita. Pasti Tuhan membimbing kita. Haleluya. Karena itu saudara, hidupmu bukan punya kau lagi. Hidupmu milik Tuhan. Kau nggak punya hak atas hidupmu. Oleh sebab itu jangan kita sombong. Kalau hari ini kita bisa bernapas, itu bukan punya kita. Semua itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, kita nggak bisa bilang, wah tunggu sejam lagi. Belum mendarat opungku, belum mendarat nantulangku, adikku belum sampai. Nanti kalau udah sampai bandara, airport Soekarno-Hatta, barulah ketemu saya, baru ambil nyawa saya Tuhan. Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang hari ini, hari ini. Kalau Tuhan bilang detik ini, detik ini. Kalau Tuhan bilang saya waktu khotbah sekarang, saya harus meninggalkan kalian, saya meninggalkan kalian. Saya nggak bisa bilang, kasihan Pak. Ini ada jiwa baru yang belum pernah didoakan. Saya nggak bisa alasan apapun. Hanya ada satu alasan, tidak ada alasan. Kita harus siap. Karena itu saudara, sebagai manusia Allah, manusia roh, kau harus siap untuk menghadapi semuanya. Dan pastikan engkau menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang kau mulai dari pertama, adalah engkau harus intim dengan Tuhan. Engkau doa terus.
engkau doa, menyembah. Haleluya. Makanya si Erip saya bilang, kalau udah jam 9 kau udah bersihin semua, taman-taman semua. Karena ini kita saudara bukan ada di kebun, kita ada di taman, ini Taman Eden. Itu ini Loteng Yerusalem depan Taman Eden, itu hebatnya kita. Padahal kalau kita pergi ke Israel, itu udah Taman Eden nggak bisa dilihat lagi. Yang ada hanya Loteng Yerusalem, ya sejarahnya. Tapi kita punya Taman Eden di depan, luar biasa. Haleluya. Seharusnya Anda kalau masuk kemari terus bahagia, karena sudah melewati Taman Eden tadi. Haleluya. Jadi nggak ada lagi wajahnya yang kayak jeruk purut. Semua harusnya udah bahagia, karena sudah melewati Taman Eden tadi, auranya. Haleluya. Aura saudara ini akan mengalahkan aura orang luar sana. Orang luar selalu mereka cari aura. Supaya apa? Supaya laris jualannya. Supaya waktu melamar kerja diterima. Supaya dilihat orang manis. Supaya dilihat orang cantik. Supaya dilihat orang ganteng. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kau dipenuhi dengan hadirat Tuhan, auramu akan mengalahkan aura mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya para pendeta, para hamba Tuhan kalau nggak bisa menjaga hati, menjaga diri, banyak mereka yang jatuh dalam perzinahan. Disebabkan apa? Auranya luar biasa. Haleluya. Orang kalau melihat, wah. Pernah saya ketemu dengan seseorang. Saya katakan kepada dia, kau kalau mau nikah sama pilihanmu orang yang kerja apa? Dia seorang dokter ya. Dokter muda, cantik lagi. Pernah ke gereja sini. Ya. Terus waktu itu saya ajak ngomong di atas. Dia bilang, aku cari pendeta. Kenapa? Dia bilang, ketika Bapak khotbah itu saya lihat ada aura katanya. Haleluya. Luar biasa. Tapi kan saya udah punya istri kan gitu. Jadi ada aura luar biasa. Jadi saya suka dengan orang-orang yang memiliki aura yang berbeda dengan aura dunia. Haleluya. Makanya saudara tadi waktu si Randy nyanyi itu ya, saya angan-angan ya. Angan-angan. Waduh, kalau anakku lah bisa begitu di depan. Terus anakku nanti salah satunya jadi pendeta. Terus saya duduk menjadi jemaat. Terus dia bilang, angkat tangan kananmu, berikan yang terbaik. Wah, langsung saya kasih. Waduh, senang sekali saya. Iya kan? Waduh, paling bahagia loh kalau anak kita pendeta loh. Kita duduk jadi jemaat. Wah, kita dengar dia khotbah. Apa nggak bahagia? Kita ingat waktu dia umur setahun kencing-kencing di celana. Kita ingat waktu dia, haleluya, makan kita suapi. Kita ingat waktu buang air besar kita ceboki dan semua. Tiba-tiba dia khotbah di mimbar. Hei saudara-saudara, pilih yang terbaik bagi Tuhan. Waduh. Bergelora hati itu. Haleluya. 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 Terus terang saya, hanya orang-orang Batak yang di Jakarta ini kayaknya kurang suka kalau anaknya pendeta. Heran saya. Apalagi pendeta-pendeta karismatik, mereka kurang senang. Saudara, tapi orang-orang Chinese ya yang ada di Surabaya itu paling suka sekali, ya. Makanya itu anak-anak sekolah Alkitab, tanyalah si Jul yang pernah sekolah. Itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang punya anak cewek itu disodor-sodorkan sama anak sekolah Alkitab. Karena dia tahu pendeta itu kalau hidup benar, hidup kudus, masa depannya pasti cemerlang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi pengusaha belum tentu. Kalau pendeta pasti. Walaupun pandemik, walaupun semuanya tertutup, tidak ada lagi yang dibuka sama manusia karena pandemik. Tapi Tuhan kasih burung gagak. Elia dikasih makan. Haleluya. Saya nggak pernah lihat di Alkitab pengusaha dikasih makan sama burung gagak. Tapi Elia, dia dikasih makan sama burung gagak. Luar biasa. Hari-hari ini sudah saya alami. Haleluya. Burung gagak terus yang ngasih saya. Kenapa saya katakan burung gagak? Karena saya nggak kenal orangnya. Ya kalau kemarin ada yang kenal. Lagi saya
live lagi saya syuting ya kan. Datang ketok-ketok pintu. Haleluya. Haleluya. Lagi saya syuting. Mau ikut syuting dia. Haleluya. Akhirnya diletakkan aja gini. Haleluya. Iya, itu saya kenal orangnya. Jemaat di sini. Haleluya. Tapi saudara, yang lebih banyak nggak kenal. Itulah burung gagak itu. Elia itu menurut saya masih biasa. Dia tahu burung gagaknya datang. Saya nggak tahu entah itu burung gagak, entah itu burung emprit, entah itu burung apa, entah itu siapa. Kita kan nggak tahu. Iya kan? Ya kau kan asumsi aja. Itu manusia yang ngasih. Itu kan asumsimu. Kau kan nggak lihat fakta. Jadi kalau bicara ilmu hukum nggak boleh asumsi. Nggak boleh ada asumsi. Harus ada fakta. Ya, nggak boleh asumsi. Siapa? Iya memang nggak tahu kita. Siapa dia? Yang jelas pasti dia disuruh Tuhan. Haleluya. Kalau nggak disuruh Tuhan nggak mungkin. Saudara, saya kadang-kadang saya melihat Tuhan gitu ya. Gimana ya? Tuhan, saya pingin melihat Engkau nyata Tuhan. Saya sudah melihat nyata karyamu semua. Saya pingin lihat Kau langsung wajah ketemu wajah, muka ketemu muka seperti yang doa Paulus. Itu saya kepingin sekali. Karena karyanya, pertolongannya mah susah diceritakan karena sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak, saudara. Haleluya. Saudara bisa bayangkan gereja ini bisa terus begini, saudara. Luar biasa. Ibu gembala kemarin, dia bilang, kenapa? Listrik aja kok 3.700.000 katanya. Oh, bayar lagi dia. Udah bayar PAM sini 1 juta lebih, PAM orang lain dibayar lagi. Masuk ke orang lain, salah ketik, masuk. Mau diselidiki dia, mana bisa diselidiki. Aku bilang, apa yang diselidiki lagi, udahlah rezeki orang itulah itu. Iya kan? Dia nggak cerita. Dia takut diomelin. Saya cek. Loh ini kok bayar punya orang lain? Siapa ini? Ya siapa tahu selingkuhan kan. Siapa ini? Haleluya. Wah ini kepencet katanya. Aduh kenapa kau nggak ngomong? Tadi ada Daniel, takutnya kau marah. Jadi aku nanti ya nggak enak gitu ya. Udahlah, aku bilang nggak marah kok aku bilang haleluya. Udah dia bilang enggak, aku harus selidiki. Ini pasti wilayah sini. Ya ampun. Udah lebih kombes Hengki dia ya menyelidiki itu apa itu khilafatul muslimin ya. Haleluya. Luar biasa. Indonesia tetap jaya. Haleluya. Tidak boleh ada khilafatul muslimin. Yang ada hanyalah Indonesia. Ya, kita Indonesia yang memang ditetapkan Tuhan untuk kita yang di sini menyembah Yesus. Itu aja bedanya. Mungkin ada Indonesia yang menyembah lain. Gak apa-apa, berbeda-beda. Tetapi kita tetap Indonesia. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya terkagum-kagum melihat Tuhan. Benar terkagum-kagum melihat Tuhan. Tadi Tuhan bilang sama saya, kau jangan persiapkan poin-poin. Ngomong aja. Ngomong aja. Kau kuutus untuk membangkitkan semangat mereka, roh mereka. Percuma PowerPoint, poin 1, poin 2. Kadang ada orang bilang, Pak Pendeta lu bisa kalau khotbah tidak pakai PowerPoint. Gak apa-apa, poinnya buat lu, powernya buat saya. Haleluya. Tujuan khotbah itu membangunkan semangat saudara. Membangunkan gairah rohmu. Untuk hidup dalam Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya hidupmu selalu dipelihara Tuhan. Haleluya. Saya kalkulasikan tuh. Bayar semua, PAM, listrik, semua. 5 juta lebih. Belum bayar keamanan lagi. Padahal kolekte kita ini kalau sebulan dibuka itu paling 3 juta. 3,5 juta. Sebulan loh. Udah 2 juta malah kurang kata. 2 jutaan sekian. Nah itu. Tapi gereja bisa tetap luar biasa. Bahkan saya senang nih. Sudah mulai ada terbentuk orang-orang yang cinta gereja ini. Yang betul-betul terbeban. Istri saya bilang. Ada usulan. Usulan dari siapa? Dari Mama Nael dan Devin. Kenapa? Usulannya apa? Usulannya katanya, masa gereja kita nggak dibuat pelang? Bukan nggak dibuat, dulu ada pelang itu, tapi sudah rusak. Jadi orang katanya mau ke gereja nggak tahu. Oh ternyata orang ke gereja lihat pelangnya. Aku bilang, ya udah terserah, buat aja. Artinya masukan apapun yang kau berikan kepada saya
untuk kemajuan pelayanan ini, saya terima. Haleluya. Tinggal kita lihat nanti, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kalau bertambah-tambah jiwa, memang benar itu idenya. Pelang itu diurapi Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Jangan kau ngandalkan pelang aja. Pelang itu boleh ada, tapi kau harus melayani. Haleluya. Makanya saudara, ketika kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka bukan hanya bisa bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lidah yang disebut juga bahasa roh. Bukan hanya bisa itu, tetapi mereka memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Petrus bangkit berdiri, mengatakan tentang keselamatan dalam Yesus. 5.000 bertobat, 3.000 bertobat. Sekali dia khotbah, banyak orang bertobat. Ketika kau dipenuhi Roh Kudus, sekali kau bicara, banyak orang bertobat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ada pendirian kalau Anda baca. Setelah kisah 2, kisah 3 terjadi banyak mujizat, justru mereka ditangkap. Yohanes dan Petrus ditangkap karena para pemuka agama, imam-imam, mereka takut kehilangan pamor. Takut mereka itu direndahkan. Jadi mereka berkiblat kepada si Petrus dan kepada Yohanes. Haleluya. Sehingga Petrus, Yohanes harus ditangkap, diadili. Tapi luar biasa. Orang yang tadinya sudah buta apa lumpuh itu ya. Lumpuh sejak bertahun-tahun yang di kolam yang di gerbang Bait Allah, dia duduk di situ. Sehingga dia bilang, "Lihatlah, aku yang dulunya nggak bisa jalan." Bahasa sederhananya gitu. Sekarang bisa. Terus orang-orang semua yang ada di pengadilan itu membela Petrus, membela Yohanes. Lebih banyak yang pro kepada Petrus dan Yohanes. Sehingga imam-imam stop untuk melanjutkan persidangan. Mereka skor. Seperti waktu sidang kaji seringkali. Skor. Haleluya. Mereka skor. Mereka berembuk. Kalau kita putuskan di sini kita hancur. Ini banyak yang dukung mereka. Haleluya. Nanti aja katanya ya. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggil lagi mereka. Apa kata para imam-imam yang mengadili? Silakan kau mengajar. Silakan. Silakan kau menyembuhkan orang. Silakan. Hanya satu yang tidak boleh, memberitakan nama Yesus. Karena kalau nama Yesus diberitakan, berarti semua adat istiadat mereka, semua gaya-gaya hidup mereka, semua cara-cara mereka beragama, semua mereka yang roh agamawi, mereka akan dibombardir. Karena kita bukan menyembah ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Orang Yahudi nyembah harus ke Yerusalem. Orang Samaria harus ke bukit. Ya. Dan orang-orang lain lagi harus kemana lagi? Haleluya. Kalau saya dulu, kalau nggak salah harus ke barat. Haleluya. Iya. Nyembahnya harus arah sana, arah sini. Tapi Yesus bilang, sudah waktunya. Stop! Kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bisa menyakitkan bro. Itu menyakitkan para imam. Itu masih satu lagi. Masih satu. Belum lagi yang dua. Belum lagi yang tiga. Tiba-tiba Yesus makan. Mereka masih mengadakan acara adat cuci tangan. Yesus masuk saja. Nggak cuci tangan. Bagaimana itu kalau sekarang terjadi? Masa-masa corona. Berarti nggak prokes. Haleluya. Yesus langsung makan. Mereka langsung bisik-bisik. Kurang ajar ini orang. Nggak menghormati adat istiadat kita. Haleluya. Nggak maradat ini. Ini nggak maradat. Nah, kalau nggak mar Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting harus maradat. Haleluya. Nah, ini orang nggak maradat ini. Wah, mulai musuhnya banyak sekali. Oh, hari Sabat orang harus berdiam di rumah saja. Seperti kalau kita pergi ke Bali, itu kalau nyepi nggak boleh. Itu cakalang ya, cakalang apa ya? Ya, kurang lebih begitu. Itu akan patroli mereka. Semua yang di hotel-hotel bule-bule itu semua nggak boleh keluar. Siapapun nggak boleh keluar pada hari nyepi itu. Bahkan pesawat pun nggak ada terbang.
Nggak ada penerbangan di Bali. Itulah yang paling top menurut saya di Indonesia. Mereka bisa membuat satu undang-undang begitu. Nggak boleh pesawat mendarat pada hari itu. Semua nggak boleh. Semua. Nggak ada. Nah begitulah sahabat itu. Nggak boleh. Semua di rumah. Tiba-tiba Yesus dan murid-muridnya nyembuhin orang dalam. Keluar. Setan-setan pergi. Setan-setannya lari. Hei, yang lumpuh jalan. Hei, yang buta melihat. Yang tuli dengar. Oh, terus ada di situ bulir makanan gitu ya. Maksudnya buah-buahan gitulah, buah apa begitu. Diambil sama mereka. Haleluya. Dimakan lagi. Wah. Makanya ada kaum-kaum tertentu bilang, berarti Yesus itu mencuri katanya. Haleluya. Yesus nggak mencuri, itu punya Tuhan semua sebenarnya. Haleluya. Diambilnya saudara. Haleluya. Marah orang Yahudi. Kau hari Sabat pun gerak terus kau. Nggak ada kehormati adat kami. Apa dia bilang? Anak manusia Tuhan atas Sabat. Wah, tambah marah lagi dia. Kurang ajar orang ini. Gimana ini supaya kita salibkan dia ini? Wah, saudara, orang kalau udah kepenuhan Roh Kudus, saudara, seperti Petrus sama Yohanes, itu dia pasti mirip Yesus. Dia mirip Yesus. Kalau dia menyebut Yesus, dia ngajarkan Yesus. Jadi ciri orang kepenuhan Roh Kudus, biar Anda tahu ya. Saudara, bukan dari bahasa roh saja. Kadang bahasa roh ini bisa dibuat-buat. Ciri orang kepenuhan Roh Kudus, itu dia punya pendirian yang kuat dalam iman. Itu sedikit-dikit ngomong pasti Tuhan Yesus. Sedikit-dikit ngomong Tuhan Yesus. Sedikit-dikit asal ada ngomong tentang keyakinan lain, Allah lain, ilah lain, langsung bilang enggak, Yesuslah Tuhan Allah. Itu ciri-ciri orang kepenuhan Roh Kudus. Dia selalu gimana ya kesempatan ini supaya saya sampaikan Yesus ini. Petrus dan Yohanes kepenuhan Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka tidak bisa berhenti mulutnya. Terus ngomong terus. Ngomong terus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara kepenuhan Roh Kudus. Sehingga saudara besok membawa banyak jiwa-jiwa. Haleluya. Ini Daniel saya lihat udah bawa dia 2 jiwa. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Oh, ada hasilnya dia. Kemarin dia nggak pulang. Oh, ternyata nginjilin. Puji Tuhan. 2 orang datang. Haleluya. Teman dia. Haleluya. Iya. Semuanya boleh. Kata 1 Korintus 10 ayat 23. Asal berguna. Semuanya boleh. Asal membangun. Tapi kalau tidur tempat orang, nggak pulang-pulang, nggak bawa jiwa, udah ngapain lah. Tapi kalau bawa jiwa, besok suruh tidur tempat yang lain lagi. Besok tidur tempat yang lain. Gak usah pulang-pulang, tiap hari tidur di mana-mana, nggak apa-apa. Yang penting bawa jiwa. Haleluya. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus itulah yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Itu yang tidak dimiliki, yang tidak diajarkan oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Mereka hanya bisa katakan ada Tuhan. Tapi kita tidak sekedar mengatakan ada Tuhan. Tidak sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi kita benar-benar mengalami Dia, kepenuhan Dia. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Dia. Karena Allah itu roh. Kita punya roh. Roh kita dipimpin oleh Dia. Haleluya. Sehingga apa yang kau lakukan semuanya kau lakukan berdasarkan tuntunan roh. Kalau kau lakukan berdasarkan tuntunan roh, pasti hidupmu, masa depanmu pasti bahagia. Tapi kalau sudah mulai dipimpin oleh daging, pasti nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun depan baru kau rasakan ternyata menderita hidup dalam daging. Karena itu saudara, siapkan hatimu untuk kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Coba kita baca, ada 2 ciri di sini atau 2 jenis yang kadang jadi perdebatan. Saya akan sampaikan khususnya supaya jemaat-jemaat di luar sana, karena setiap kita pesta domba Allah, ya yang saya tahu bisa 3.000, 4.000 yang akan nanti menyaksikan ini. Minimal 2.000 ke atas ya. Luar biasa. Jadi kita kasih pemahaman karena ini jadi pertentangan. Mari kita baca Kisah Rasul 2 dulu. Ayat 4. Haleluya. Supaya tidak jadi perdebatan. Kisah 2 ayat 4. 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka
kepada mereka untuk mengatakan. Terus waktu itu Dia orang-orang Yahudi dan Saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. terus Ketika turun bunyi itu berkerumun orang banyak. Mereka bingung karena mereka Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. terus Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri, yaitu terus Kita dia media, Elam, terus Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, terus baik orang Yahudi maupun anak-anak Yahudi, orang mereka dan orang Arab, kita mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. iya, saudara, jadi mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi 120 orang tadi kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka tiba-tiba ada yang bahasa Arab, Elam, Mesopotamia, Padokia dan yang lainnya dan seterusnya. Saudara, mereka heran, loh ini orang-orang Galilea kenapa bisa seperti ini? Jadi ada golongan-golongan tertentu, pendeta-pendeta tertentu katanya bahasa roh harus seperti ini. Jadi Anda yang penuh Roh Kudus, bahasa roh, yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris tiba-tiba bahasa Inggris. Terus yang satu lagi bahasa Jepang, yang satu lagi bahasa Thailand, ya. Apalagi di sini saudara, di situ dikatakan ada Asia. Asia itu banyak sekali saudara. Jepang termasuk Asia, ya. Indonesia pun Asia, ya. Korea Asia. Di situ tadi kan ada bahasa-bahasa orang Asia apa, ya. Apa di ayat yang berikutnya atau sudah terbaca tadi? Ya. Jadi itu aja berapa orang bahasa Asia saudara. Tetapi saudara, kita baca di ayat lain berbeda. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Oke? 3, 2, 1. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang menciptakan hal yang rahasia. Iya, jadi di sini katanya tidak ada seorang pun yang tahu bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hanya Allah yang tahu dan dia yang bisa rasakan kehadiran Tuhan. Ini berbeda dengan yang kisah 2 tadi, ayat 4 dan seterusnya. Saudara, kalau kita baca ayat yang seperti ini, kita jangan adu domba ayat ini. Jangan kita laga. Ini bukan ikan laga. Jangan kita tabrakkan. Kita berdoa cari jalan tengahnya. Minta hikmat Tuhan. Saudara, sekali waktu saya di Kuala Lumpur. Saya tidur di satu gereja. Di situ ada orang Nigeria. Ada orang bule. Gak tahu. Orang Australia. Yang penting berbagai macam negara. Fry, fry, fry katanya. Satu orang. Bangkit kami. Gandengan tangan. Kami ada berapa orang. Coba bayangkan. Coba kalau dia bahasa Inggris, yang satu lagi bahasa Nigeria, bahasa apa, enggak bakal kami juga ngerti. Haleluya. Kami bahasa semua sama. Enggak sama bahasanya, tapi kami merasakan hadirat Tuhan, bahasa roh. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Sini ada berapa suku di sini? Banyak ya. Ada yang tahu bahasa Jepang? Ada yang tahu bahasa Inggris? Nah, yang bahasa Inggris, ya. Ada yang tahu bahasa Arab? Ada yang tahu bahasa Nigeria? Bahasa Partia, Elam? Oke, bahasa-bahasa Indonesia aja. Bahasa Ambon? Nah, ada, itu gampang dimengerti ya. Itu hampir Indonesiaan. Bahasa Jawa, ini yang agak beda. Jawa, Batak, Sunda, ada. Nah, terus Batak Simalungun, kan beda itu. Cina ini, maaf ya, Tionghoa, sekarang nggak boleh ngomong Cina. Tionghoa, Chinese. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau 120 orang ini kita
bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Arab apa. Kira-kira bisa nggak orang dengernya tahu bahasa itu bahasa apa? 120 orang. Yang satu bilang di dia doho, ojo ngono, hei, mana bisa? Orang ini yang semua ini bahasanya bersamaan, serentak, mana bisa? Haleluya. Jadi itu tetap bahasanya begini. Tetapi ketika mereka bahasa roh, orang-orang yang mendengar, yang diberikan kasih karunia, yang diberikan kepada Tuhan karunia tertentu, mereka bisa paham. Haleluya. Makanya Paulus bilang di ayat ini, kamu jangan hanya bahasa roh, minta kepada Tuhan supaya kamu bisa menafsirkan. Aku bukan melarang kau bahasa roh. Tapi kalau bahasa roh itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan. Kau doa, minta supaya kau bisa tafsirkan. Tapi kalau selagi tetangga kiri kananmu tidak tersandung, malah dia senang kita menyembah, ya nggak ada masalah. Haleluya. 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 Babi haram atau halal? Halal. Ya. Halal. Babi curian? Haram. Kalau kau makan babi dengan maaf ya, di situ ada orang Islam yang orang Islam ini mengharamkan babi, kau makan depan dia. Haram. Kok jadi batu sandungan? Kok malah ada bangga itu pendeta di Biak waktu itu. Di Manokwari waktu saya pelayanan di Irian Jaya. Tahu nggak katanya? Itu kan rumah Pak Haji katanya. Iya. Aku potong anjing depan dia kan. Nah, goblok lu pendeta tolol, gue bilang. Nggak boleh. Haleluya. Makanan pun gitu. Makanan dipersembahkan berhala boleh dimakan nggak? Nggak. Haleluya. Terus kalau kita layani orang ini orang Buddha, orang Hindu, itu sudah dipersembahkan misalnya ke dewa dia. Nah, terus kita dihidangin, kita lagi mau layani nih, saya datang sendiri gitu. Terus saya bilang gimana? Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tapi kalau si Catherine ikut, dia nggak bisa terima. Wah, ini pendeta apa ini? Pendeta sesat. Kalau aku tahu punya otaknya seperti itu, saya jangan Karena si Buddha ini pun belum tentu dimenangkan. Si ini nanti sudah murtad. Karena pendeta katanya makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Makanya segala sesuatu boleh asal segala sesuatu asal membawa. 1 Korintus 10 ayat 23. Kalau udah the next level, udah tingkat iman kita, tingkat rohani kita nggak perdebatkan lagi. Haleluya. Haleluya. Yang penting itu bangun roh kita nggak? Berguna nggak bagi kita? Bagi orang-orang Kristen sekeliling kita berguna nggak? Kalau bangun roh kita berguna bagi orang lain, silakan. Buat, nggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, jangan diperdebatkan. Karena saya sudah mengalaminya. Saya harus ulangi lagi. Karena banyak orang yang katanya nggak pernah dengar khotbah saya seperti itu ketika saya ceritakan ya. Saya ngalaminya. Sekali waktu saya disuruh Tuhan. Kemana? Ke Cina. Saya ke Guangzhou. Ke Guangzhou, sampai di sana saya nggak isi formulir. Saya bingung isi formulir itu. Sudah saya masuk aja. Pas itu kan kalau di imigrasi itu ada tanda garis-garis merah. Itu nggak boleh dilewati sebelum kita dipanggil. Haleluya. Nah, ini masih banyak orang yang belum pernah keluar negeri, makanya sekali-sekali lah. Ya kan, sekali-sekali. Deket-deket aja Singapura lah, nyebrang doang. Haleluya. Ya kan? Ataupun Malaysia kan deket. Haleluya. Biar ngerti dikit-dikit wawasannya. Haleluya. Ini toyo grogol. Haleluya. Itu pun grogol di kolong jembatan lagi men. Haleluya. Kuningan mulu. Iya, jadi saudara, pas saya itu kan nginjak yang merah tuh. Walacuk ya, acuk kacang. Wah. Udah selesai di sana, diperiksa baru. Hayo, baru saya datang. Ditanya dia. Ditanya dia nih. Kosong ini. Dia bilang, "Acu maya cakaya." Gitu. Saya bilang lagi, "Ayo mehu ka masuk ya. Aya masa mehe ni kasa ka mayo mehe. So mayo mah cakaya na ira." Dia marah. "Ayo masih kana mah." Aku bilang, "Ayo milih hasikina mah hayana." Dia panggil polisi dia. "Ayo akhirnya." Polisi imigrasi. "Ayo wasai ke mah." Dibawa saya ke kantornya. Diinterogasi. "Ayo wis ayam mana me? Ayo beli masih kaya mana mah?" Wah, langsung dibantu dia. Ayo.
Luar biasa. Panggil taksi saya, saudara. Wayu kasihnya. Datang taksinya, bener. Datang. Ngobrol sama dia. Haleluya. Saya tadi udah ada WA seseorang, nggak nyaut karena saya dengar kabar dia ada di wilayah itu, nggak nyaut. Wah, udah gitu saudara tahu, di perjalanan di tengah tol itu Guangzhou itu saudara, bandaranya biar orang tahu bahwa saya ini benar gitu. Bandaranya itu jauh kali dari kota. Di sini bandaranya, kotanya di Bogor gitulah. Jauh. Memang sebenarnya kalau penerbangan internasional itu nggak boleh dekat-dekat kampung harusnya. Itu harus peraturannya begitu. Kalau di daerah negara-negara maju begitu, jauh-jauh itu dari kota. Kalau kita kan dekat-dekat. Dulu Polonia kan dipindah kan. Iya. Jadi saudara, wah, datang telepon masuk. Udah di mana Pak? Ini di tol. Sama siapa? Bertaksi, gue bilang. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Gue bilang. Wah. Terus ngomong apa aja? Ya ngomong-ngomongin lagi ngomong. Barulah saya kasih sama dia bahasa Cina, bahasa China setelah mereka kan. Ya udah akhirnya ketemu di rest area. Dia berhenti di rest area, saya berhenti, baru saya pindah ke ibu itu. Saya harap ibu itu nonton, Ibu Aling namanya ya. Ini yang kasih kursi merah ini. Masuk situ. Wah, pindah. Haleluya. Nah, disuruhnya saya tinggal di apartemen, tapi dia pergi ngurusin usahanya dulu. Dulu dia usaha, sekarang dia udah tua malas lagi. Dulu dia entah kemana-mana lah. Jadi saya tinggal di Guangzhou, dia pergi ke Beijing. Wah, saya di apartemen sendiri. Terus ada pembantu di situ, nggak bisa juga. Ada pembantu yang suruh ngurusin kalau makan apa sih, nggak bisa. Dia nggak bisa Indonesia, nggak bisa Inggris juga. Saya pun Inggrisnya little nggak jelas juga. Dia juga sama-sama nggak jelas. Iya, tapi kami bisa ngomong 3 jam. 3 jam ngomong. Indonesia. Indonesia. Bali. Dia nggak tahu Indonesia, taunya Bali. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri ya, khususnya ke bule sana, mereka nggak tahu Indonesia, lebih tahu Bali. Haleluya. Wah, langsung ngomong. Bayangkan saudara, saya setiap hari pergi ke daerah-daerah naik taksi, nggak sama siapa-siapa. Belanja saya. Di Guangzhou belanja, itu pakaian berapa itu yang saya bawa? Pakaian-pakaian loreng itu dari sana itu, pakaian-pakaian loreng yang lama-lama itu ya. Itu kenang-kenangan tuh ya. Makanya jarang saya pakai. Itu, saudara, saya belanja. Masuk ayah anak moya lah masuk. Ayah misi kajam, ayah masih kaya anak. Hina ayah. Oh, ayah bisa tawar menawar, bayangkan. Iya, transaksi selesai. Saya masih ingat itu ada satu jalan namanya jalan, kalau di Indonesia kan itu kuda. Apa nama jalan itu ya? Lupa saya ya. Iya, itulah. Saya di jalan itu ingat saya nyetop taksi. Nah, setelah besok-besok saya cari tahu kan. Barulah saya nggak lama kemudian, ada 2 hari atau 3 hari, saya ketemu saudara. Di situ ada ya restoran Indonesia. Haleluya. Restoran Indonesia. Terus ditanya, Bapak dari mana? Kata yang punya restoran. Dari Indonesia. Bisnis apa di sini? Pohon anggur. Hah? Pohon anggur katanya. Emang ada pohon anggur di Guangzhou? Ada, aku bilang. Banyak. Oh gitu. Ayo yuk, masuk ke ruangan dia masuk. Saya ini pastor. Sama, saya bilang. Hah? Iya. Tadi saya udah curiga, dia bilang. Dari mana Bapak tahu? Saya lihat kemuliaan Tuhan. Nah itu dia. Akhirnya saudara langsung saya telepon itu Ibu Aling, saya pindah ke apartemen dia. Tiap malam pelayanan. Jam pagi sampai jam 4 pagi jam ini. Haleluya. Pulang saya ke Indonesia. Tuhan suruh ke Singapura, saya ke Singapura. Gelandangan saya di Singapura. Saudara, haleluya. Di Singapura juga gitu, saya nggak tulis-tulis. Nggak tahu saya mau hotel apa, mau kemana. Nggak tahu. Saya pikir sedangkan di Guangzhou aja bisa, masa di sini nggak bisa? Ditanya sama itunya, yang jaga itu kan dia bahasa Inggris. Entah apa yang dia omong. Saya bilang harus yang apa sih? Gitu. Saya bilang, oh ya udah ditulis dia.
di Thailand, di mana-mana. Di Thailand. Sampai 2 minggu saya nggak ketemu orang yang saya bisa kenal. Yang nolong saya. Wah gimana nih? Udah ngabisin duit. Karena Tuhan bilang pergi ke bangsa-bangsa sudah ngabisin duit. Wah gimana nih kupikir kan. Tiap hari kan hotel dibayar. Wah gimana nih? Udah saya pakai celana pendek. Celana pendek loreng. Saya beli juga dari jalan-jalan itu. Dari toko-toko yang di pinggir jalan di Thailand. Udah Thailand kan murah-murah makanan enak. Makan terus ya kan. Udah. Keren pun tinggal kantang kasih ring. Saya dapat bahasa rohnya di situ di sana. Saya udah bayangkan kan izin saya 2 minggu. Jadi tiket pulang pergi udah dibeli. Jadi kalau kita ke luar negeri biasanya kalau kita nggak beli tiket pulang pergi itu kita bisa masalah. Jadi karena tiket mungkin kalau Singapura nggak terlalu masalah kan kita bisa nyebrang ke Batam kan. Kalau ini jauh saudara 4,5 jam kurang lebih penerbangan waktu itu 4 jam lah ya 4 jam lah. Hampir 4 jam lah, 3 jam berapa gitu ya ke Thailand ya, ingat saya tuh. Terus, wah gimana nih ngabisin duit, saya udah berapa baht ini habis. Saya kan uang udah saya tukarin ke uang Thailand kan. Wah udah saya pakai celana pendek. Di situ saya dapat bahasa roh. Bahasa rohnya beda. Saya udah gak tahu lagi, udah ketakutan kan, udah 3 hari gak buat apa-apa ini habis duit. Kalau habis duit kita buat sesuatu gak apa-apa. Tiba-tiba saya bahasa roh bisa gitu loh. Kering kun tangkang sang kelang katok kembali betang karang kantang kamling. Tandung kata kong hanting kembali tangkang. Kalau masuk ke ketong kelang katok lagi tangkang lu tengking. Ternyata waktu saya cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Pas mirip-mirip begitu. Ingatlah kalau orang apa ngomong? Orang Thailand gitu. Makanya saya bilang sama dia, kan di sini hotelnya terlalu mahal. Ada 3 orang ibu-ibu di situ duduk. Saya bilang, kremeting kiling kantang, kremeting kiling tang kerang tang kling kiling. Dia bilang, sung keramantang lang kaman tekiling kota kahatan kremeting kita kang. Oleh kita kiling, henting kilang tang kling. Saya pergi bener bahasa murah. Murah apanya? Jadi yang tadi 500.000 itu jadi sekitar 300. Wah, jadi saya pindah di hotel itu. Ternyata gampang nginjilin orang di sini. Besok saya pakai celana pendek, pakai kayak preman begitu kan. Kayak kacamata, wih keren lah kayak bule beneran lah ya, bule pendek kan. Udah, orang-orang di situ di pasar-pasar, yang saya lihat ya orang-orang di pasar duduk, yang mungkin kalau di sini kurang lebih kayak anak jalanan lah ya, mungkin ya. Uri balik ke tangkelanggang, duduk dia dekat saya. Uri musik lah katang, ini bete geng. Alamat geng khusus sama tangkelanggang, ini lebih segini. Udah, ini lama tangku reming bener, lama tangku sekelimi tangkar ngusik dulu. Lebih degeng. Pindah lagi ke satu. Kau musik kita kang. Wah, mungkin ada 50 orang yang saya injili. Nggak tahu saya ngomong apa. Ayo lah kasih gini katang. Huri si kita kang. Huri minta kita karang. Kutik karang. Maksudku buka hatimu terima Yesus. Iyalah. Bisa. Haleluya. Jadi apa sih yang sulit bagi Tuhan? Haleluya. Nah, jadi bahasa roh ini saudara sebenarnya sama maksud saya. Orang yang kalau nggak ngalami susah. Saya udah tes di sini waktu baru-baru pulang dulu lagi semangat-semangatnya. Waktu mau pasang wifi ini, lewat lah itu tukang wifi kan. Tukang Telkomsel itu yang pakai itu kan. Lewat gitu dari Indohome ya, lewat. Nah, saya bilang, "Yulah masih kila." Berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asyomi ke hati kalah. Iya pak, 450 pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah musik ini ke. Iya pak, tapi dapat telepon, dapat ini katanya. Ayo lah pak hati kah. Itu udah murah pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wifi. Wah lah pak, tapi pakai TV lagi pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya Romi sih ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, Bapak orang Indonesia? Iya. Kok bisa tahu aja tadi. Maksud Bapak saya ngerti aja kan. Saya sering tes-tes gitu dulu. Waktu baru-baru pulang dari luar negeri. Di Jepang pun begitu. Bayangkan Gunma ke Tokyo itu. Jauh itu. Dari sini ke Surabaya mungkin. Saya nggak tahu dia mau duduk di mana. Ini sengaja ini tantangan ini. Masa saya nggak diantari ke Tokyo?
disuruh naik kereta. Tulisannya kan begini, tulisan Jepang gitu. Gak tahu saya duduk di mana. Duduk di mana saya nggak ngerti. Apalagi orang Jepang. Orang Jepang itu paling dia itu hormat sama bahasanya. Lihat ya, apa namanya, pemerintah, pemimpin Jepang kalau pidato di TV dia pasti pakai bahasa Jepang, nggak mau pakai bahasa Inggris, jarang. Dia paling bangga karena dulu dia sudah menguasai bumi ini pernah. Negara mana? Hampir semua negara pernah dijajah. Sampai Amerika juga mau dihabisin dulu kan sama dia kan? Iya. Tapi kalah juga akhirnya. Jadi saudara, jadi di sana orang nggak suka bahasa Inggris. Jadi, wah ini gimana saya duduk di mana? Kulihat ada orang minum bir di sana kan, keretanya itu kayak pesawat saudara. Bisa minum bir, boleh di sana. Bebas, orang mabuk justru diselamatkan. Oh kemanusiaannya luar biasa. Bukan mabuk ditendangin sama polisi, enggak. Diselamatkan, ditaikkan taksi, diantar ke rumah gitu. Iya, orang mabuk di sana dihormati. Kalau di sini ya ditendang masukin ke polisi kan. Tidur 1 malam kan. Haleluya. Jadi saya bilang sama dia, dikasih nih, kasih. Oh ya. Terus di dekat saya itu ada ibu-ibu. Jadi di sana gitu orang yang cuek sama orang lain, main komputer terus. Main apa pakai laptop. Nah. Woi, Shuhai wah. Hah? Tokyo. Oh ya, kan dia ada berapa kali berhenti, 2 kali kalau nggak salah apa 3 kali. Kan berhenti gini. Ayo. Tokyo. Ayo. Maksudnya belum nyampe katanya. Sampai di sana pun bingung banget, saudara. Bingung banget. Iya, kalau MRT kalau Anda pernah ke Singapura, itu ribet begitu belum seberapa dibandingkan ribetnya Jepang MRT-nya. Apalagi Indonesia paling gampang. Sana, entah berapa jalur. Wah. Jadi waktu itu saudara kan, saya nggak bisa pakai handphone saya kalau nggak ada wifi. Wah, gimana nih ketemu orang ini yang nunggunya di mana? Ya udah saya ikutin aja orang keluar kemana. Dia belok, saya ikutin belok. Yang penting kemana rame orang saya ikutin aja. Karena janjinya nunggu di situ kan, nanti bapak ditunggu di pintu keluar. Tapi kan pintu keluarnya banyak saudara. Ketemu puji Tuhan. Waduh, bapak memang dipelihara Tuhan katanya. Kata pastornya itu, aduh haleluya. Udah musim dingin lagi, wah. Saudara, jadi bahasa roh yang di sini sama bahasa roh yang di situ sama, nggak ada bedanya. Makanya Anda kalau masih terus memperdebatkan ini, Anda nggak akan dapat. Tapi kalau Anda rendah hati, buka hati, Roh Kudus urapi saya. Saya yakin Anda dapat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tubuhmu, darahmu, memberikan kepada kami imunitas ilahi. Tubuh Kristus, darah Kristus membebaskan kami dari kutuk dosa. Tubuh Kristus dan darah Kristus melepaskan kami dari kutuk iblis. Tubuh Kristus, darah Kristus membebaskan kami dari kutuk-kutuk kemiskinan. Tubuh Kristus dan darah Kristus memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan, memberikan kepada kami imunitas sehingga tubuh kami menjadi kuat. Kami percaya tubuh Kristus dan darah Kristus memberikan kepada kami kekuatan yang baru, lebih daripada booster. Kami percaya tubuh Kristus dan darah Kristus membuat tubuh kami kebal, tidak mampan terhadap coronavirus. Tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.